Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan mulai doa malam kita malam hari ini. Bersama-sama kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita cari wajah-Nya dan pasti Tuhan akan menolong setiap kita. Apa permasalahan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Yakin dan percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami datang pada Engkau Yesus, menyembah dan memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Semua kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap kami mau mencari wajah-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh darimu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua yang membutuhkan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Biarlah kami mencari Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan apa yang kami bisa, kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Ku cari wajah-Mu,
temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Oh, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu dan ku dengar jawabmu. Ku dengar Jawabmu, oh, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Sumber kekuatan, Kaulah sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
setiap kami yang membutuhkan Engkau Tuhan, Engkau kami yang butuh sumber pertolongan dari Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Yesus. hidup kami. Jamah setiap Engkaulah hati segalanya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Kasih-Mu besar, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. betul Engkau Tuhan, butuhkan pertolongan dari Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, hanya Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang patut Hanya disembah. Engkau sumber pertolongan setiap kami Tuhan. Haleluya, Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Kau mengampunkan, Terpujilah namamu Makasih, Tuhan. Saat kami membutuhkan pertolongan dari Engkau, saat kami berada di dalam beban yang begitu berat menghimpit kami, kami percaya Engkau menolong setiap kami Tuhan. Jika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Amin. Dan berikan damai dan sukacita, sejahtera sejahtera dalam hidupku ketika aku berputus asa. ketika aku berputus asa. Ku datang kepada Yesus. Amin. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Ketika aku berbeban berat, Ketika aku berbeban, ya Tuhan, ku datang kepada Yesus. amin. Dia berikan damai Dan dan sukacita, sukacita, amin. sejahtera dalam Hatiku ketika aku berbeban berat, ketika aku berputus asa, berputus asa. Ku datang kepada Yesus. amin. Dia bebaskanku Dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Bersama-sama katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku
berbeban berat, Haleluya. mari datanglah kepada Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskan Bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Engkau yang terpuji, Haleluya. Engkau yang Kau kami tinggikan Tuhan Yesus. Panggil nama Yesus. Haleluya. Yesus. Ya Bapa. Mari berserulah kepada Tuhan. Mengeranglah dalam doa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab setiap pergumulan. Kalau kau hari ini berbeban berat, kau putus asa, Tuhan hadir dalam hidupmu. Dia sanggup menolong. Berserulah kepada Dia. Minta pertolongan kepada Dia. Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang sanggup menolongmu. Haleluya. Yesus, Yesus. Ya Rabaya Sakalarabaya Salarabaya Sak. Dia yang selalu menolong. Haleluya.
Janji Allah digenapi dalamku. Amin Tuhan. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Nantikanlah pertolongan daripada Tuhan, maka Dia yang akan menolong setiap kita. Nantikanlah jawaban dari Tuhan. Percayalah, tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab dengan luar biasa. Ku nantikan janji Allah, janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Nantikanlah janji dari Tuhan. Ku nantikan, amin, janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya, haleluya.
namamu Tuhan. Haleluya. Ya, sediakan yang ku perlukan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Syukur, ya syukur, Aba, ya Bapa, ku percaya. Haleluya, 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 Haleluya. Haleluya, 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 Haleluya. Allahku, Tuhanku, Juru Selamat. Yesus, Yesus. Setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Mari percaya janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Engkau yang berbeban berat, engkau yang saat ini putus asa, ingat Tuhan bersama dengan kita. Ya Immanuel, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Setiap hari kita akan melihat mujizat-mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupan. Percayalah. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu
terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Amin. Dengan hormat saya minta nanti Saudari Mei berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Untuk lebih hari lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus akan menuntun kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus akan membimbing kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar anak-Mu juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kebaskan, kami bersihkan tempat ini Tuhan, hati, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang bukan daripada Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa roh yang Kau taruh di dalam diriku, di dalam diri kami semuanya Tuhan, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami percaya untuk setiap firman Tuhan yang Bapak Gembala akan sampaikan, yang akan taburkan Tuhan, kami percaya bahwa firman itu tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyediakan hati kami Tuhan untuk menjadi tanah yang subur, yang siap Tuhan untuk ditanam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tumbuh dalam kehidupan mampu untuk menghidupinya Tuhan. Dan firman itu berkuasa Tuhan untuk Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberkati Bapak Gembala Tuhan dengan hikmat, marifat, pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui beliau Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertai beliau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di sini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.
Shalom. Selamat malam, selamat kita berbakti di dalam doa. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, setiap hari Rebo semacam ini kita selalu mengadakan doa malam dimulai jam 7 ya. Tuhan memberkati kita, dan bagi saudara-saudara yang ada di rumah, saya juga sampaikan salam. Tuhan memberkati. Kalau saudara mengikuti juga dengan saksama di dalam ibadah malam hari ini. Puji Tuhan. Saudara, Allah adalah pribadi yang setia terhadap janjinya. Apabila Allah berjanji, Dia pasti akan menggenapi janji tersebut. Firman Tuhan sendiri menyatakan bahwa janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan adalah pasti digenapi, ya. Coba kita baca di dalam Mazmur 12 ayatnya yang ke-7. Mazmur 12 ayatnya yang ke-7. Satu, dua, tiga. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Puji Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang murni, janji bagaikan perak yang teruji, ya. Pasti janji Tuhan itu lambat atau cepat akan tergenapi, ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9, bagian A di sana dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saudaraku, janji Tuhan itu terbukti oleh para pendahulu kita, yaitu tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Abraham dijanjikan oleh Tuhan, yaitu janji untuk menjadi orang yang diberkati, keluarga yang berkembang, ya, anak cucunya menjadi seperti bintang di langit, ya, dan seperti kersik di pantai. Bahkan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Saudaraku, janji itu juga bukan saja kepada Abraham, tapi kepada keturunannya. Yaitu kita lihat pada yang namanya Ishak. Tuhan berjanji kepada Ishak dalam Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-24. Kejadian pasal 26 ayat 24, demikian. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Saudaraku, Abraham punya anak, satu namanya Ismail, satu namanya Ishak. Tapi Ishak inilah yang ditentukan Tuhan, ya, anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita bisa baca di dalam pasal 17 Kejadian ayat 21.
pasal 17 ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi janji berkat Tuhan akan diberikan kepada Ishak keturunannya Abraham, bukan kepada Ismail, ya, yang akan melahirkan dari Sarah bagimu tahun yang akan datang. Saudaraku yang kasih Tuhan, Ishak walaupun sudah menerima janji Tuhan, ayat 24 tadi yang sudah kita baca, aku akan memberkati, jangan takut, ya, sebab aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Saudaraku, jadi Tuhan memberikan janji kepada Ishak. Namun kenyataannya Ishak, ya, apa yang dikatakan engkau akan diberkati keturunan, tapi Ishak ternyata istrinya mandul. Ya. Itu kata firman Tuhan 20 tahun Ishak tidak punya keturunan. Ya. Coba kita baca dalam pasal yang ke 25, Kejadian pasal 25. Ayatnya yang kedua, ya. Ayatnya yang ke 19, 25 ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak orang Aram, dan daripada Aram saudara perempuan Laban orang Abil. Kita lihat bahwa ayat yang ke-21 terus, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Saudaraku, ini sampai 40 tahun, ya, Abraham menikah, dan ternyata setelah punya anak itu umurnya 60 tahun. Berarti 20 tahun dia mandul, ya. Ayatnya yang ke-26. Ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia namanya Yakub, sebab berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi Yakub berumur 60 tahun ketika anaknya lahir. Berarti, ya, 40 tahun dia nikah, sampai 20 tahun tidak punya anak, baru 60 tahun dia punya anak, ya. Dengan jelas dikatakan sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia menamakan Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir, ya. Umur 40 tahun Ishak menikah. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Yakub. Abraham memperanakan Ishak. Ishak berumur 40 tahun, ayat 20, ya. Ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambil menjadi istrinya, ya. Jadi 20 tahun. Saudaraku, rasanya mungkin sudah bosan berdoa, ya, kalau 20 tahun tidak punya keturunan, ya. Ini Alkitab mengatakan berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, ya. Jadi
selama itu ya mungkin sudah bergumul berdoa, tetapi baru umur 60 tahun dia dikaruniai anak, dan sekaligus anaknya 2 ya, kembar, yaitu Esau dan Yakub. Berbeda, walaupun kembar, Esau itu berbulu badannya, sedangkan Yakub mulus ya, dua-dua pria ya, Esau dan Yakub. Esau suka tinggal berburu ya, kerjanya dia menyenangkan orang tuanya, mencari daging, sedangkan Yakub dia suka tinggal di rumah Tuhan, di rumahnya selalu membantu orang ibunya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Tetapi kita lihat ya, akhirnya Tuhan membuka rahim istrinya karena doa. Walaupun dia sudah mendapatkan janji Tuhan sebagai anak Abraham yang sudah menerima janji Tuhan bahwa dia akan diberkati keturunannya ya, dengan seperti keturunannya banyak ya. Alkitab mengatakan tadi, jangan takut sebab aku menyertai engkau, aku akan menyertai engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu sudah mendapatkan janji keturunan ya. Tetapi ya harus lewat pergumulan, harus lewat pergumulan doa. Sudah, kita seringkali sudah mendapatkan janji Tuhan berkat, tapi memang perlu disertai dengan doa-doa kita ya, doa-doa kita. Dan akhirnya doa yang disertai dengan ketekunan, doa yang disertai dengan keyakinan, maka besar kuasanya. Saudaraku yang kasih Tuhan ya, itulah Ishak. Saudara ya. Jadi dikatakan dengan jelas, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Sudah dapat janji ya, kita memang ada janji Tuhan. Kita juga walaupun bukan keturunan langsung dari Abraham, tapi bagi orang yang beriman seperti imannya Abraham, kita juga dapat berkatnya Abraham. Mengerti sudah? Kita bukan keturunannya Abraham, tapi kalau kita beriman seperti imannya Abraham, percayanya kepada Allahnya Abraham ya, itu kita juga mendapatkan berkat Abraham. Coba kita baca di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke 13 dan 14. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga itu menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, puji Tuhan. Jadi Yesus yang tersalib itu membuat berkat Abraham itu turun atas bangsa-bangsa lain. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, maka berkat Abraham juga turun kepada bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan berbahagialah orang yang percaya ya, yang Allah ya Tuhan, yaitu Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Ya, Dia adalah Allah yang Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang monoteisme ya, tunggal. Allah yang tunggal. Sudah, seperti kita juga ya, kadangkala kita dicemooh pikirnya orang Kristen Allahnya 3, tidak ya, 1. Allah kita 1, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Tapi kenapa ada Allah Bapa, ada Anak dan Roh Kudus? Ya, itu sekarang ini zamannya Roh Kudus, karyanya Roh Kudus. Pada zaman dulu Tuhan Yesus belum lahir, sebelum Yesus Kristus lahir, itu mereka menyembah kepada Allah Bapa. Ya, sudah, Yesus belum lahir. Yesus lahir menjadi anak, yaitu 2000 tahun yang lampau. Jadi sebelum itu yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga yang disembah Daud dan tokoh-tokoh yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya pada zamannya Yesus mereka menyembah kepada Yesus, ya. Dan sekarang ini zaman Roh Kudus, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga dan berjanji kepada umatnya, tinggallah kamu di loteng Yerusalem, nantikanlah janji Bapa dan Roh Kudus turun. Sekarang ini zaman Roh Kudus, Tuhan menyertai kita lewat Roh-Nya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, jadi janji Tuhan kepada Ishak bisa terjadi itu karena doa dari Ishak. Ya. Sepanjang 20 tahun Ishak tidak punya anak, dan Alkitab mengatakan setelah Ishak berdoa, maka Tuhan membuka kandungan Ribkah dan melahirkan 2 bangsa, yaitu Esau dan Yakub. Saudaraku yang kasih Tuhan, Ishak harus taat kepada firman Tuhan. Dalam pasal 20 Kejadian, pasalnya yang ketiga sampai 5, Kejadian 26, kembali. Ayat 23, ayat yang ketiga, sampai ya 25 ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada turunanmu aku berikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi janji Tuhan terus diulang bahwa Tuhan akan memberkati, walaupun saat itu adalah masa kelaparan. Ayat yang pertama, ya, dikatakan 1, 2, 3, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja Filistin. Memang sekali lagi, ya, Ishak sudah mendapatkan janji Tuhan, dia akan diberkati, ya. Tetapi untuk kali ini sekali lagi Ishak harus mentaati janji-janjinya Tuhan, perintahnya Tuhan harus ditaati. Ya, ayatnya yang kelima, 1, 2, 3. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ya, jadi harus taat kepada perintah, kepada kewajibannya, segala perintah, ketetapan dan hukumnya. Walaupun dia sudah mendapatkan janji berkat, tetapi di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, orang lain lapar, ya, karena timbul kelaparan, tetapi kita melihat, ya, di tengah-tengah kelaparan, timbul kelaparan, maka Ishak selalu diberkati Tuhan. Ayat 12, 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak tanah itu, dan di tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sudah, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Jadi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kelaparan, orang-orang susah mencari pekerjaan, mencari makan, kata firman Tuhan, Ishak ternyata diberkati karena Ishak taat menurut firman Tuhan. Ayat yang kelima tadi yang sudah kita baca. Ya, karena Abraham telah memperdengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum. Jadi tinggallah Ishak di Gerar, ya, tempat di mana ada kelaparan, ada paceklik, tetapi ternyata Ishak diberkati. Ya, firman Allah kalau sudah membaca, setiap kali ya dia menggali sumur, ya orang Gerar, orang-orang Filistin ini merebut segala yang diupayakan oleh Ishak, tetapi tidak pernah ya jadi lemah, dan terus dia melakukan ya sampai akhirnya sampailah kepada yang namanya negeri Berseba, ya, di Berseba. Akhirnya dia terus menggali sumur dan sumur itu terus berbual-bual airnya, karena Ishak ini adalah seorang petani dan seorang peternak, ya, dan ini perlu air tentunya. Kalau petani perlu air, dan Alkitab mengatakan ya tidak kekurangan, dan sampai akhirnya dia menabur. Dikatakan firman Tuhan beruntung, berhasil 100 kali lipat, dan diberkati Tuhan, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi terhindar dari paceklik, dari kelaparan. Saudara, ya, itulah Ishak. Saudara, keluarganya diberkati, dilindungi, dicukupi oleh Tuhan. Bukan saja dikatakan firman Tuhan tadi, selama 20 tahun dia tidak punya keturunan, tetapi juga di tengah-tengah kelaparan dia selalu dipelihara oleh Tuhan. Demikian hidup saudara, kalau kita taat pada firman Tuhan, saya yakin saudara tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi di hari-hari yang sulit, Tuhan akan juga memelihara kita. Seperti tadi kita nyanyikan, sehelai rambut di kepala kita tidak akan gugur dengan percuma. Ya, kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, seperti burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Demikian, bukan saja saudara diberkati cukup, tapi ya Alkitab mengatakan semakin hari semakin kaya dan sangat kaya. Untuk apa kita menjadi kaya dan sangat kaya? Supaya kita bisa memberkati bangsa-bangsa, bisa memberkati pekerjaan Tuhan, dan tentu supaya kita menikmati. Ya, kita menikmati. Ada orang kaya tidak bisa menikmati berkat Tuhan, makannya terbatas, ya, dijatah. Sudah, tapi kita suruh nikmati. Sudah, hati-hati, anak Tuhan juga boleh nikmati kalau sudah diberkati, tapi tetap jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jangan sampai ya karena asik menikmati. Saya pernah melihat ada anak Tuhan diberkati dalam waktu singkat. Ya, diberkati luar biasa. Ya, dalam waktu singkat, saudara. Waktu itu masa Krismon. Orang kan pada gulung tikar. Tapi anak Tuhan itu justru Krismon diberkati luar biasa. Tapi sayang, setelah diberkati, rupanya umek dengan berkatnya. Ya, selalu ya menikmati berkatnya, kesana kemari sampai lupa beribadah. Akhirnya Tuhan tarik lagi. Ya, jadi kalau sudah diberkati, ingat jangan sampai lupa sama Tuhan. Ya, tetap kita ingat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bahkan kenapa kita diberkati? Supaya kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan.
supaya bisa memberkati orang-orang yang lain. Ya, ada banyak orang lain yang menantikan pertolongan kita supaya anak Tuhan jadi berkat. Tadi kita doanya supaya kita jadi kemuliaan Tuhan. Kalau kita sendiri sama seperti mereka, kita sama kekurangannya, gimana bisa jadi kemuliaan Tuhan? Bahwa saya percaya sudah disiapkan untuk diberkati Tuhan. Anak Tuhan siap diberkati Tuhan. Tapi setelah kita diberkati, kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Kita bisa memberkati orang lain. Karena Tuhan bilang supaya kita bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Ya, kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ya boleh, bukan tidak boleh ya, harus kita nikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi jangan sampai kita terpleset, kita sibuk dengan berkatnya. Ya, akhirnya ya Petrus waktu dia diberkati, sebelum diberkati dia ikannya banyak ya. Setelah diberkati dia ikan banyak, lantas dia apa yang diperbuat? Dia bersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia lebih mendekat kepada Tuhan. Ya, mari kita dengan berkat-berkat yang luar biasa, kita lebih bersungkur di bawah kaki Tuhan. Puji Tuhan, mari kita pujikan satu pujian ya. Puji Tuhan. Berdoa terus kalau sudah belum menikmati, dan terus juga tetap ingat sama Tuhan. Bukan saat kita belum terima berkat Tuhan kita setia, tapi kita sudah diberkati pun kita lebih mendekat dengan Tuhan. Ya. Tuhan selalu menolong tadi. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Ingatlah, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan juga tidak pernah lupa apa yang sudah dijanjikan, dan Tuhan juga tidak akan menarik janjinya. Tuhan tidak akan melupakan janji-janjinya. Dia berjanji memelihara kita. Kata firman Tuhan, ingat burung di udara, dia dipelihara oleh Tuhan. Bunga di padang, dia didandani oleh Tuhan. Demikian kita juga akan dipelihara dan didandani, diperhatikan, dipedulikan oleh Tuhan. Namun biarlah kita tetap
dengan Tuhan. Seperti Ishak, dia harus berdoa untuk tergenapi janji-janjinya, dan dia juga harus taat kepada firman-Nya. Dia mentaati firman Tuhan supaya janji Tuhan tergenapi atas hidupnya. Dia bukan orang-orang biasa, tapi orang yang diberkati. Kalau dia menabur, dia menuai 100 kali lipat ganda. Dia semakin diberkati, makin hari semakin diberkati, semakin hari semakin kaya. Supaya dengan kekayaan itu kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan, ditinggikan lewat hidup kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan Selalu menolongku. Tuhan selalu menolong kita, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita akan berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan berdoa untuk jiwa-jiwa, supaya Tuhan tolong banyak jiwa-jiwa memperhatikan ibadahnya, tidak meninggalkan ibadah. Jiwa-jiwa melakukan tugasnya, mentaati firman Tuhan. Jiwa-jiwa selalu memberikan taburan yang positif. Jiwa-jiwa selalu mentaati firman Tuhan. Nanti Pak Dani berdoa dan selanjutnya akan ditutup oleh Bu Gembala. Haleluya. Agunglah nama-Mu, termulialah nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Yesus Kristus, kami yang datang sungguh-sungguh ke hadapan-Mu, bahkan kami menaikkan doa-doa di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan jika disertai doa-doa itu dengan kesungguhan hati dan juga tetesan air mata, Engkau akan tampung di dalam kirbat-Mu ya Allah. Kami percaya Tuhan, kami semua mau taat,
Kami mau seperti Ishak Tuhan. Biarkan teladan Ishak itu menjadi kehidupan kami, supaya Engkau terus tetap menyertai dan memberkati dimanapun kami berada. Di tengah kesulitan-kesulitan yang timbul saat-saat ini Tuhan, bukan hanya saja Engkau mengerti, Engkau akan peduli kepada kami. Sebab kami mau belajar untuk taat dan mau berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan bertindak ganti kami. Untuk itu ya Bapa, ampuni kami jika kalau kami masih kurang sungguh-sungguh, kurang fokus untuk mengiring Engkau ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau bertobat kembali kepadamu. Untuk sungguh-sungguh kami terus memuliakan nama-Mu, mengerjakan apa yang seperti Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, dengan tidak meninggalkan ibadah-ibadah kami Tuhan. Dengan kami tetap setia dalam pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Untuk itu Tuhan Yesus Kristus, berilah kami kekuatan, berilah kami kemampuan untuk terus tetap setia kepadamu. Sekalipun bumi ini bergoncang, tetapi kasih setiamu akan terus tetap ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Yesus, jika kalau kami berdiri di dalam iman yang teguh kepadamu, maka kesulitan-kesulitan yang kami hadapi itu akan dibukakan oleh tangan-Mu yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, mujizat yang dialami oleh Ishak pada saat dia menghadapi kesulitan di negeri Filistin, pasti Engkau akan juga terus membukakan jalan itu seperti Ishak kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, kami ada bisa membawa jiwa-jiwa itu kepadamu. Ya Tuhan, haleluya. Dan kami percaya Yesus Kristus, bumi ini akan dimuliakan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Karena banyak jiwa yang bertobat Amin. dan datang kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan. Kami Yesus. bersyukur Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak lalai menepati janji-janji-Mu. Ya Tuhan. Engkau akan terus genapkan rencana-Mu kepada kami. Ya Yesus. Untuk itu Tuhan, Ya Yesus. inilah tangan kami. Bimbinglah kami Tuhan. Ya Tuhan. Luruskan kembali jika kami mulai agak serong. Ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya kalau kami jalan bersama dengan Tuhan, maka jalan kami akan mendapatkan semua kebaikan yang datang daripada Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan Ya, firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus mengurapi Bapak Gembala kami. Ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan pada malam hari ini benar-benar itu menguatkan kami. Dan kami akan terus berjuang dalam hidup ini, Ya Tuhan. tidak menyerah dalam segala keadaan. Ya Tuhan. Haleluya. Sebab kami mempunyai Yesus Kristus yang dahsyat, Ya. Yesus Kristus yang mampu melakukan Amin. segala perkara, Amin. Ya Yesus Tuhan. bahkan tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia. Engkau telah melakukannya buat kami. Ya Yesus. Ajari kami juga seperti Ayub, Hmm. tetap terus memuliakan nama-Mu sekalipun kami dalam kesulitan. Ya Tuhan. Sebab Tuhan tahu Ya. rancangan apa yang indah untuk kami, dan Tuhan itu akan genapkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami yang datang secara fisik maupun kami yang mengikuti secara daring online, jika kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu, maka mujizat itu akan terjadi segera. Itulah janji-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Kami unjukkan doa ini hanya di dalam tangan kasih-Mu, Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang kami berdoa khususnya untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Setiawan yang beberapa hari yang lalu sudah dioperasi Tuhan. Yesus, Perutnya karena usus buntu. Tetapi kami yakin hari-hari ini pasca operasi bilur Tuhan tetap menjadi kesembuhan yang sempurna bagi kehidupan Ibu Setiawan. Untuk itu jika ada kuasa kegelapan roh jahat setan iblis yang coba-coba mengganggu keluarga Ibu Setiawan, kesehatan Ibu Setiawan, sekarang kami katakan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa penyakit kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Bilur Tuhan menjadi kesembuhan yang sempurna. Tuhan, Ibu Samuel, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dari ujung rambut sampai telapak kakinya disehatkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami yakin jemaat Tuhan semua dalam keadaan baik-baik saja, semua sehat. Oh Tuhan, sekarang kami berdoa untuk Dokter Lisa Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan pasca operasi, disehatkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh total, tidak ada penyakit yang hingga pada tubuhnya, tetapi kuasa bilur Tuhan menjadi kesembuhan bagi Dokter Lisa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibu Notaris, Ibu Sian, Tuhan juga memberkati, tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Dari ujung rambut sampai telapak kakinya disehatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan, jemaat Tuhan GSJPD LSA Dewaru dimanapun mereka berada, kami berdoa yang ada di Jember, yang ada di Malang, Purwodadi, yang ada di Jogja, yang ada di Surabaya, Sidoarjo, dan jemaat Tuhan yang lain yang ada di Kupang, yang ada di kota-kota, oh Tuhan, daerah-daerah, bahkan di pulau-pulau, bahkan di luar negeri, hari ini yang bersama-sama dengan kami untuk berdoa kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, rumah tangganya diberkati, kesehatan kekuatannya diberkati, anak cucu menantu keturunannya diberkati oleh Tuhan. Oh, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, pelayanannya diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak dijadikan pandai 10 kali lipat kecerdasannya dari anak-anak seusianya, dipelihara Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mudah-mudi dipelihara oleh Tuhan, masa depannya diberi yang terbaik, diberi pasangan yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati hari-hari ini yang dalam pergumulan mengenai pernikahan, dalam nama Tuhan Yesus, campur tangan Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ada damai sejahtera. Tuhan, sekarang berdoa untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu Elsa Dewaru ini Tuhan. Tuhan memberkati, kirimkan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Jiwa lama, jiwa baru, orang-orang yang belum bertobat datang menyembah sujud di hadapan Tuhan. Jemaat yang ada setia untuk beribadah melayani Tuhan. Kobarkan Tuhan semangat anak-anakmu, bakar dengan api Kristus yang menyala, supaya sungguh-sungguh mereka dapat memelihara iman, harap dan kasih-Nya. Oh Tuhan, sampai Engkau memanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jam-jam ibadah diberkati oleh Tuhan, baik ibadah raya minggu pagi jam 8, ibadah kaum wanita, ibadah doa malam, ibadah keluarga jarang. Bahkan kami berdoa Tuhan, oh haleluya, oh untuk kebaba muda remaja Tuhan, haleluya, oh supaya dapat beraktivitas kembali dalam pelayanan. Anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, guru-guru sekolah minggu
diberkati, diaken diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, kami yakin jemaat-Mu juga menjadi jemaat yang kokoh, jemaat yang berpegang teguh pada pendirian firman Tuhan yang benar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih pemerintah kami, Bapak Presiden diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dunia sudah dibebaskan dari corona dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia sudah bebas dari corona, Jawa Timur dibebaskan dari corona. Oh, daerah kami berdomisili ini Sidoarjo sekitarnya Surabaya sudah bebas dari corona. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaanmu, atas bumi Indonesia yang kami cinta ini. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak kami yang sudah hadir dengan penuh kesetiaan dan ketekunan, Tuhan memberkati umat-Mu yang ada di rumah Tuhan ini, yang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang ada di rumah, yang mengikuti Zoom dengan baik, mengikuti lewat Facebook dengan baik, dengan sungguh-sungguh sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah dikuatkan oleh Tuhan, kami sudah disehatkan oleh Tuhan, kami sudah ditolong oleh Tuhan. Tuhan sudah membuka jalan bagi umat Tuhan. Segala persoalan-persoalan sudah ditolong oleh Tuhan. Kami mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, yang sudah berdoa syafaat, Tuhan memberkati. Bapak Gembala juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam pujian diberkati, dipakai oleh Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Ibu Bambang diberkati. Oh, diberkati. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Harto diberkati oleh Tuhan. Pak Dani diberkati bersama dengan Saudara Julius. Kami berdoa juga untuk Saudara Raymond dan Saudari Nani, hamba-Mu Tuhan. Pendeta muda Stefanus Wawan Poncowadi diberkati oleh Tuhan sekeluarganya masing-masing. Sebentar umat-Mu akan kembali pulang, Tuhan beserta tibakan sampai di rumah. Ikan kami pada jam-jam ibadah mendatang, kami diikat dengan tali kasih Tuhan. Kami tetap tekun setia beribadah dan melayani Tuhan. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mari kami semua peraskan doa tadahkan permohonan tangan dan kita ucapan kepada syukur Tuhan. kami. Dengan yakin, dengan penuh iman kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya, Sang Putra dalam persekutuan lewat kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini, dan sudah Tuhan sudah mendengar segala doa-doa saudara yang dipanjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata haleluya, amin. Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan, shalom. Tuhan memberkati kita semua, haleluya. Oh ya, Jumat.